Meja makan. Seringkali kan kita lihatnya cuma sebagai perabotan biasa di rumah. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi, disitulah pusat kehidupan terjadi. Tempat kita cerita, ketawa, bahkan nangis bareng. Nah, kali ini kita akan bedah makna yang jauh lebih dalam dari sebuah meja. Dimulai dari sebuah kisah nyata tentang ikatan yang bahkan kematian pun gak bisa putuskan. Oke, coba bayangin ini. Beberapa waktu yang lalu ada satu foto yang viral banget dan nyentuh jutaan orang. Fotonya sederhana. Seorang kakek duduk sendirian di meja makan, tapi di hadapannya ada dua piring. Satu buat dia dan satu lagi buat foto mendiang istrinya. Sambil nahan tangis, dia cerita kalau mereka punya janji buat selalu makan bareng. Foto ini tuh kayak menangkap kerinduan kita semua sebagai manusia. Kerinduan buat terkoneksi, buat berbagi meja sama orang yang kita sayang. Kerinduan manusia ini dalam banget ya. Tapi yang lebih luar biasa lagi, ternyata ada kerinduan yang jauh lebih besar. Kerinduan yang datang langsung dari hati Tuhan. Tepat sebelum dia mengalami penderitaan terbesarnya, Yesus dengan penuh kerendahan hati ngungkapin satu keinginan yang mendalam banget. Dia pengen banget makan bareng murid-muridnya. Meja itu jadi pusat dari segalanya. Nah, makna pertama dari meja perjamuan ini adalah sebagai sebuah tindakan untuk mengingat. Tapi bukan sembarang mengingat ya, ini adalah meja yang narik kita kembali ke fondasi iman kita, yaitu kasih penebusan Kristus. Yesus tuh tahu banget sifat kita. Kita ini kan pelupa. Gampang banget lupa betapa mahalnya harga sebuah anugerah. Dan kalau udah lupa, kita bisa jadi sombong. Makanya, dia kasih pengingat yang simpel tapi dalam banget ini. Kayak sebuah jangkar buat jiwa kita, yang ngajak kita buat berhenti sejenak, dan dengan rendah hati, ingat lagi pengorbanannya. Nah, ini keren banget. Kata peringatan di sini dalam bahasa aslinya itu anamnesis. Ini bukan kayak kita buka-buka album foto lama terus nostalgia, oh ya ingat dulu, bukan itu. Anamnesis itu artinya kita seolah-olah menarik peristiwa salib itu ke momen kita sekarang. Kita bukan cuma ngingat secara sejarah, tapi kita diundang buat ngerasain lagi dampaknya. Buat berdiri di sana dengan rendah hati dan lihat sendiri harga yang udah dibayar buat kita. Dan disinilah inti dari peringatan itu. Setiap kali kita datang ke meja ini, kita itu seolah-olah lagi berdiri di kaki salib. Dan di sana kita dengar bisikan yang kuat banget. Ini untukmu. Bukan untuk orang yang ngerasa sempurna, bukan buat orang yang ngerasa suci, tapi buat kamu dan saya yang datang dengan semua kekurangan kita. Jadi, respons yang paling pas itu bukan kebanggaan, tapi kerendahan hati yang penuh syukur atas kasih yang luar biasa ini. Gini deh, bayangin seorang tentara selamat dari ledakan granat, karena sahabatnya ngorbanin diri. Terus, tentara yang selamat ini nyobek sepotong kain dari seragam sahabatnya itu dan dia jadiin gelang. Gelang itu bukan hiasan kan? Itu adalah pengingat yang abadi. Pengingat yang rendah hati yang seolah berkata, aku hidup hari ini karena ada yang mati buat aku. Nah, roti dan anggur ini, inilah gelang kasih kita. Pengingat bahwa kita bisa duduk di sini, diampuni dan hidup karena ada pribadi yang telah mati bagi kita. Oke, dari masa lalu sekarang kita pindah ke makna selanjutnya. Meja ini bukan cuma soal nginget yang udah lewat. Meja ini punya pesan yang kuat banget buat hidup kita sekarang. Ini adalah meja tempat pengampunan diterima dan rekonsiliasi dimulai. Coba kita jujur deh, kalau ini malam terakhir kita di dunia, siapa yang bakal kita undang makan malam? Pasti orang-orang terdekat kan? Orang yang paling kita percaya. Tapi lihat siapa yang Yesus undang. Ada Petrus yang beberapa jam lagi bakal nyangkal dia. Ada Thomas yang ragu-ragu. Bahkan ada Yudas yang hatinya udah siap buat berkhianat. Meja Yesus ini adalah pelajaran kerendahan hati yang paling radikal. Meja yang penuh dengan kasih dan pengampunan bahkan sebelum kesalahan itu terjadi. Jadi intinya apa? Intinya adalah kita datang ke meja ini bukan karena kita layak. Justru kebalikannya. Pengakuan dengan rendah hati bahwa kita ini nggak layak dan kita butuh juru selamat, nah itulah satu-satunya tiket masuknya. Kita semua duduk di sini bukan karena kita hebat, tapi karena Kristus yang setia sama kita. Orang-orang berdosa yang udah diampuni. Ada cerita nyata, seorang ayah yang udah bertahun-tahun musuhan sama anaknya. Sampai suatu hari pas ikut perjamuan, hatinya tuh kayak dilembutkan. Dia sadar, Tuhan aja mau maafin gue yang penuh dosa, masa gue ngerasin hati sama anak sendiri. Dengan kerendahan hati, dia ambil HP-nya, dia kirim pesan singkat itu, dan pintu rekonsiliasi pun terbuka. Menerima pengampunan Tuhan itu selalu ngasih kita kekuatan buat nawarin pengampunan ke orang lain. Nah, ini dia pertanyaan yang nonjok banget buat kita semua. Meja ini maksa kita buat ngaca. Apakah kita cuma mau nikmatin pengampunan Tuhan buat diri sendiri, tapi di sisi lain kita nyimpen dendam sama orang lain?
Meja ini adalah panggilan buat kita untuk mempraktekkan kerendahan hati yang sama seperti yang udah kita terima. Panggilan untuk mengasihi dan mengampuni. Oke, meja ini ternyata nggak cuma ngajak kita lihat ke belakang atau ke masa kini. Meja ini juga ngarahin pandangan kita jauh ke depan. Sebagai sebuah cicipan dari perjamuan yang sempurna di masa depan. Sebuah meja yang penuh pengharapan. Coba perhatiin deh kata kuncinya di sini. Sampai. Yesus nggak bilang, ini yang terakhir, selamat tinggal. Kata sampai itu sebuah janji. Janji yang penuh kasih. Ini mengubah perjamuan terakhir bukan jadi perpisahan yang sedih, tapi jadi penantian yang penuh harapan. Ceritanya belum selesai. The best is yet to come. Jadi, setiap kali kita ikut perjamuan, kita tuh sebenarnya lagi nyicipin sedikit rasa surga. Kita lagi ngerasain secuil sukacita dari sebuah pesta pernikahan agung yang nanti akan terjadi. Sebuah perjamuan di mana nggak ada lagi air mata, nggak ada lagi yang retak, dan kasih dirayakan dengan sempurna. Kisah ini benar-benar nunjukin betapa kuatnya pengharapan itu. Bayangin seorang ibu yang kehilangan anaknya karena sakit, dia menemukan kekuatan baru di meja perjamuan. Meja itu jadi pengingat yang nyata bahwa kerinduan anaknya buat bisa bebas dari rasa sakit, sekarang udah jadi kenyataan buat dia di surga. Di tengah duka yang paling dalam sekalipun, meja ini nawarin pengharapan dan kasih yang melampaui kematian. Jadi, setelah kita lihat ke masa lalu, masa kini, dan masa depan, gimana caranya kita ngerangkum semua ini biar gampang diingat? Tenang, ada cara gampangnya. Semuanya itu terangkum dalam satu kata, meja. M, untuk mengingat penebusannya dengan rendah hati. E, untuk engkau diperdamaikan. Ini panggilan buat kita untuk mengampuni. J, untuk janji kekekalan yang menanti kita semua. Dan A, untuk anugerah, fondasi dari semuanya. Kasih cuma-cuma yang terbuka buat siapa aja yang mau datang. Dan kita kembali ke titik awal, ke jantung dari semuanya, yaitu kerinduan yang tulus dan mendalam dari hati Sang Juru Selamat. Ini bukan sekedar ritual atau kewajiban. Ini adalah keinginan tulus darinya untuk duduk semeja bersama kamu dan saya. Inilah kasih yang jadi motor penggerak dari meja ini. Jadi, inilah undangannya buat kita semua. Meja ini terbuka lebar. Bukan untuk mereka yang ngerasa udah baik-baik aja, tapi justru untuk mereka yang dengan rendah hati ngaku kalau mereka butuh kasih dan pengampunan. Meja ini adalah tempat kita mengingat, berdamai, dan berharap. Pertanyaannya bukan lagi, apakah aku layak, tapi apakah aku mau datang?